Kejadian hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Kamis petang berhasil terekam oleh warga. Angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di 3 titik wilayah Kecamatan Majalaya. Selain itu, kanopi sebuah pertokoan pun rubuh dan nyaris menimpa mobil warga. Tak hanya itu, hujan deras juga mengakibatkan banjir cilencang di beberapa lokasi mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Dari informasi BPBD Kabupaten Bandung, tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Petugas BPBD Kabupaten Bandung pun telah diturunkan untuk mengevakuasi pohon tumbang serta kanopi yang roboh sekaligus melakukan pendataan. Intinya menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, terus dalam menghadapi cuaca ekstrim ini. BPBD Kabupaten Bandung berharap warga tetap waspada dengan potensi cuaca ekstrim yang diprediksi akan melanda wilayah Kabupaten Bandung dalam beberapa hari ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Hujan deras dan angin kencang yang menerjang Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi informasi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo kemarin memicu spekulasi publik. Sejumlah pihak menilai merapatnya Ahy ke kabinet sebagai langkah Presiden untuk menghalau isu politik, salah satunya adalah hak angket. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kontras mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mempertanyakan terkait masalah yang terjadi dalam pemilu. ICW dan Kontras memberikan waktu 3 hari untuk KPU untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan yang terjadi selama pemilu. Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi gedung KPU RI pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU RI terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu 2024. ICW dan Kontras menyoroti sejumlah masalah, termasuk kesalahan pemindaian data dalam aplikasi Sirekap yang menimbulkan kegaduhan, serta dugaan kecurangan saat hari pencoblosan. Apapun itu harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang sudah jadi perbincangan di tengah publik yang besar, gitu ya. Publik luas sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, gitu ya. Tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu kan ironis sebetulnya. Harusnya apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggaran, mau pengadaannya itu diberikan oleh KPU. Jadi tidak ditutup-tutupi. ICW dan Kontras memberi tenggat waktu 3 hari kepada KPU RI untuk memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran aplikasi Sirekap. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Umat mendesak KPU untuk menghentikan penghitungan suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Partai Umat menilai separuh suara mereka hilang karena kekacauan Sirekap dan mendesak penghitungan secara manual. Partai Umat mendesak KPU menghentikan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikap Partai Umat pada Kamis siang di Jakarta. Partai Umat minta kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara manual sebab penggunaan Sirekap telah menimbulkan keresahan. Partai Umat saat ini telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Partai Umat merasa dirugikan dengan berkurangnya suara legislatif sehingga berada di bawah ambang batas. Bagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan
ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin. Ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN menimbulkan spekulasi publik. Sejumlah pihak menilai langkah Presiden melantik AHY sebagai langkah untuk mempersempit terlaksananya hak angket. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Sebab AHY dilantik sebagai menteri di tengah isu hak angket kecurangan pemilu bergulir. Muncul anggapan bahwa pelantikan AHY oleh Presiden Jokowi sebagai langkah untuk menghalau serangan-serangan politik. Di antaranya soal pengajuan hak angket yang akan dilakukan oleh para pendukung pasangan calon presiden nomor urut 1 dan 3. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan lantang menjelaskan dengan dilantiknya AHY koalisi di pemerintahan semakin sedikit. Dengan begitu langkah kubu nomor 1 dan 3 untuk ajukan hak angket akan semakin sempit. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Rencana untuk menggulirkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adiana Pitupulu menegaskan, hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Saya ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid kan sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan hak angket harus disertai dengan dokumen berisikan materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang diselidiki disertai alasan. Usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang. Wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mencuat, apalagi belum lama ini Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Apakah langkah tersebut sebagai siasat untuk menggagalkan angket? Sudah bersama saya beberapa narasumber untuk mendiskusikan persoalan ini. Melalui sambungan Zoom kami bersama dengan 3 narasumber. Dari Timnas Anies Mohaimin, Bung Refli Harun. Dari TKN Prabowo Gibran, Bung Viva Yoga, serta pengamat politik Bung Henry Satrio. Assalamualaikum, selamat malam, Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Bung Refli terlebih dahulu. Baru saja disampaikan pernyataan pers dari Sekjen Nasdem, Sekjen PKB, termasuk Sekjen PKS yang kesannya akan solid bersama-sama untuk mengajukan angket. Artinya ini tinggal tunggu tanggal mainnya saja, Bang Refli. Iya, yang saya tahu juga dari Capres Anies ya, bahwa ketika partai ini solid dan kalau PDIP itu gabung, maka PDIP diharapkan jadi leadernya, jadi leading ya di dalam pengajuan hak angket ini karena dia kursi terbanyak, dan kalau koalisi 03 itu ikut, maka kan jumlah kursi di DPR jadi 314 berbanding 261. Jadi kalau kata Airlangga Hartarto tadi makin sedikit partai di luar pemerintahan, ya kalau konteksnya yang masuk kabinet hari ini. Satu-satunya partai di luar kabinet kan cuma PKS. Tetapi dalam konteks hak angket beda lagi.
hak angket ini kan dikaitkan dengan governance pemilu. Oke. Nah, kalau soal governance pemilu, saya kira aliansi dan koalisinya berbeda begitu. Bahkan bisa dikatakan aliansi dan koalisi yang pro hak angket itu akan lebih mayoritas dengan 314 suara di atas kertas. Bung Refli, apakah Anda menilai bahwa angket ini akan bisa direalisasikan secara nyata atau hanya berakhir wacana? Saya berharap ya, karena bukan politisinya kan, saya berharap ini bisa direalisasikan. Karena kan persoalannya kan sudah nyata. Persoalan yang barangkali dipersoalkan oleh paslon 01 dan paslon 03. Dan mereka punya kepentingan yang sama untuk menggulirkan hak angket agar kecurangan yang bersifat TSM ini bisa diurai dengan tanggung jawab tentu kekuasaan eksekutif ya. Jadi ada division of labor antara Bawaslu, kemudian MK dan tentu DPR secara politik. Saya geser ke Bung Viva. Bung Viva, kami ingin pastikan sesungguhnya secara politik penunjukan Pak Ahy apakah bisa dimaknai juga sebagai perisai untuk menangkis rencana angket ini? Tidak ada kaitannya dengan rencana hak angket, karena hak angket itu adalah hak konstitusional bagi seluruh anggota DPR. Kami menyatakan silakan saja untuk mengajukan hak angket, karena hak angket itu adalah bagian yang tidak terpisah dari hak kelembagaan. Yang pertama. Yang kedua, kami mengamati bahwa saat ini sedang dalam proses rekapitulasi suara, ada yang di tingkat desa, di tingkat kecamatan, ada yang di tingkat kabupaten. Artinya proses-proses demokrasi secara teknis melalui pemilu sudah berjalan. Apabila ada kecurangan, ada penyimpangan, kalau menurut saya sebaiknya dilaporkan ke lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang untuk proses pengawasan, yaitu ke Bawaslu atau juga bisa ke Gakumdu, karena ini adalah bagian dari proses demokrasi prosedural yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kalau menggunakan hak angket silakan saja, karena itu adalah jalur politik dan setiap partai politik tentu juga akan punya kebebasan dan kebijakan sendiri-sendiri. Cuman persoalannya sampai saat ini belum ada partai politik yang secara resmi menyatakan akan mengajukan hak angket. Kalau dari timnya Mas Refli tadi kan siap mendukung PDI Perjuangan sebagai leader. Gitu. Jadi sekarang artinya apa itu? Yang Anda tangkap apa arti bolanya ada makna di Mas itu? Hendri ini, bolanya ini sekarang ada di Mas Hendri sekarang gitu loh. Jadi proses untuk itu juga tentu membutuhkan sebuah waktu yang begitu begitu perlu perhatian. Bung Hendri, saya geser ke Bung Hendri. Bung Hendri, Anda melihat bahwa ini memang betul-betul tinggal menunggu sikap dari PDI Perjuangan untuk menginisiasi angket ini sehingga pada akhirnya ini semua bisa terrealisasi? Ya, kalau hak angket ya harus dari partai yang ada di DPR kan. Dan kalau memang mau diinisiasi ya diinisiasi dari PDI Perjuangan. Nanti juga diikuti, hanya memang perhitungannya adalah perhitungan 0103 menurut saya. Jadi hanya pemerintahan ansih, jadi pasangan 0 partai mendukung pasangan 01 dan pasangan 03. Kalau memang itu kompak, ya memang akhirnya 0103 akan diuntungkan atau mayoritas. Tapi sebetulnya kan ini kan harus segera dilakukan, keburu kan melakukan angket ini. Nah, di sisi lain, sebetulnya dari hak angket ini kan penyelidikan ya. Apakah ujungnya kemudian pembatalan pemilu? Nah, kan kalau tidak salah. Kalau menurut Anda, kalau kemudian penyelidikan, kira-kira objek penyelidikannya siapa ya? Objek penyelidikannya KPU dong, kan penyelenggara pemilu. Ini kan nah, kalau penyelenggara pemilu kan sudah ada tempatnya, ada Bawaslu di sana dan lain sebagainya. Iya, tapi kan DKPP. Kalau menurut saya nanti Bang Refli tanya, dia lebih ahli hukum tata negara. Oke, saya geser ke Bung Refli kalau gitu. Bung Refli, kalau menurut Anda... Bentar, Bram.
Silakan. Kalau ada kekuatan dari partai politik melalui DPR, itu kekuatannya akan lebih dahsyat dari hari ini. Karena yang saya lihat adalah, sebagai pengamat ya, ini yang sekarang berisik untuk membatalkan pemilu kan relawan 01 dan 03. Nah, kalau kemudian ada dari partai politik yang juga melakukan gerakan-gerakan, ini pasti akan lebih keras gitu. Itu Bram. Oke, Bung Refli, kira-kira yang akan diselidiki dalam angket itu siapa? Ya, kalau kita di atas kertas kan yang menjadi objek angket itu adalah tindakan pemerintah, tindakan eksekutif, atau pelaksanaan undang-undang. Nah, jadi pelaksanaan undang-undang itu pelaksanaan undang-undang pemilu. Jadi ada yang menyangkut objek yang jelas, lembaga, ada yang tidak langsung lembaga, tetapi pelaksanaan sebuah undang-undang. Karena itu nanti bergantung kepada DPR, kepada partai-partai politik melalui fraksi di DPR untuk merumuskan apa yang mau diangket. Misalnya kebijakan pemerintah dalam hal menyalurkan bansos sebelum pemilu, atau misalnya keterlibatan aparat ya di dalam proses pemenangan, atau misalnya bahkan angket terhadap dugaan bahwa Presiden Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang, bisa begitu. Jadi tidak semua hal itu bisa dibawa ke KPU dan Bawaslu. Coba bayangkan, atau ke MK. Kalau misalnya objeknya adalah Presiden Jokowi, wah itu levelnya terlalu... Itu melampaui wewenang Bawaslu, DKPP dan lain sebagainya. Itu yang Anda maksudkan? Ya, hanya bisa itu levelnya level politik tertinggi. Jadi check and balances antara kekuasaan eksekutif tertinggi dengan kekuasaan pengawasan tertinggi dalam hal ini DPR. Soal nanti ujungnya bisa loh impeachment kalau seandainya memang ditemukan sebuah pelanggaran konstitusional yang kemudian memenuhi article of impeachment. Karena kalau saya mengatakan cawe-cawe presiden dalam proses berpemilu itu mencederai demokrasi. Di Amerika Serikat cuma masang sadap di kantor lawan saja itu kena objek impeachment. Apalagi kalau seandainya Presiden Jokowi mengorkestrasi pemenangan paslon tertentu. Ini dugaan misalnya. Wah, itu lebih lagi justified untuk dilakukan angket. Karena angket bisa masuk kepada impeachment atau masuk kepada rekomendasi sekedar penegakan hukum di dalam Saya ke Bung Viva Yoga. Apa tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Bung Refli bahwa ini semua beyond Bawaslu, beyond DKPP, termasuk Mahkamah Konstitusi? Ya, silakan saja untuk mengajukan hak angket ke DPR. Kami juga belum mengetahui materi hak angketnya itu apa kira-kira. Apakah dari sisi penyelenggara undang-undang pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, atau ada objek lain yang menjadi perencanaan untuk pengajuan hak angket. Tadi kan sudah di-mention sedikit Bung Viva mengenai bansos salah satunya misalnya yang dianggap kemudian ini dipolitisir untuk kemenangan paslon tertentu. Bansos itu kan berdasarkan kepada APBN, Undang-Undang APBN yang telah disetujui oleh pemerintah dengan DPR, baik partai yang ada pemerintah maupun yang di luar pemerintah yang sudah terjadwal. Silakan saja, makanya untuk hak angket itu materinya kami tidak tahu dan ini kan baru perencanaan dan sekali lagi belum ada satu partai politik pun yang secara resmi mengajukan hak angket. Apalagi tadi dikatakan dari 3 sekjen tim Amin itu menunggu keputusan dari PDI Perjuangan dan sementara ini belum ada keputusan. Jadi ini kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Saya geser ke Bung Henry. Kira-kira apa sih makna menunggu keputusan dari PDI Perjuangan kalau memang sikap kan harusnya disampaikan saja secara terbuka. Kenapa harus tunggu-menunggu dalam hal ini? Ada dua alasan. Yang pertama karena PDI Perjuangan memiliki kursi yang paling banyak saat ini di DPR. Kemudian yang kedua memang dorongannya harus dari partai politik sebab saya yakin kalau kemudian hak angket ini jadi digelar, artinya tidak hanya pemilu presiden saja yang akan menjadi bahan penyelidikan, tapi juga pemilu legislatif. Nah, kalau sudah masuk ke ranah pemilu legislatif, maka ini akan masuk juga ke ranah partai politik. So artinya memang kalau kemudian menunggu dari PDI Perjuangan, memang artinya menunggu dukungan terbesar dari gerakan ini. Karena kalau tanpa PDI Perjuangan dan hanya di paslon 03 saja. Tapi kan semua kan punya hak konstitusional untuk mengajukan itu. Setiap fraksi punya hak itu untuk mengajukan itu tanpa harus menunggu.
Iya, tapi kan dukungan terbesar juga penting, walaupun syaratnya hanya 25 orang lebih dari satu fraksi. Dan kalau PDI Perjuangan ada, maka kekuatannya akan lebih besar. Nah, bisa saya tambahkan menurut saya. Silakan, Bang. Oke, silakan Bung Refli, singkat saja sebelum kita break. Jadi kan kita tahu bahwa kalau PDIP dan P3 bergabung itu jumlah kursi yang dikuasai jadi 314 dan itu adalah mayoritas. Kalau PDIP tidak ikut, maka minoritas. Jadi pengajuan hak angket oleh 25 orang dan tidak dan harus lebih dari satu fraksi itu bisa kandas. Iya, mohon maaf ya Bung Refli, itu kan kalkulasi ya, secara kalkulasi. Tapi kalau disebutkan ini kan kebutuhan. Dalam benak saya artinya urgensi. Karena kalau melihat bahwa ada tata kelola kepemiluan yang bermasalah di sana, sehingga segala sesuatu yang urgent harusnya langsung disampaikan saja secara terbuka tanpa tunggu-menunggu olehnya. Kalau mengatakan bahwa hak angket tetapi dengan kekuatan minoritas, nanti malah cuma omongan doang. Oke. Bisa dimajukan ke DPR. Oke, saya berharap sebetulnya ada PDIP dalam dialog kita ini. Nanti kita akan coba hubungi deh. Kita break sejenak. Kami akan kembali untuk Anda satu lagi, tetaplah bersama kami Bapak. Mayoritas menteri asal PDIP absen saat acara pelantikan AHY dan Hadi Cahyanto pada Rabu di Istana Negara. Para menteri PDIP yang tidak hadir diantaranya Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Mensos Tri Risma Harini, Menkumham Yasona Lauli, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Koperasi Teten Masduki. Namun Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menpan RB Azwar Anas hadir dalam pelantikan AHY dan Hadi Cahyanto tersebut. Azwar Anas tak banyak bicara soal ketidakhadiran sejumlah menteri asal PDIP di pelantikan AHY. Disinyalir ketidakhadiran Megawati dan sejumlah menteri dari PDIP terkait Pilpres 2024. Hubungan antara Megawati dan Jokowi mulai renggang pasca Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Pemirsa, kita lanjutkan kembali berdialog bersama dengan Bung Refli Harun, Bung Viva Yoga, dan pengamat politik Bung Henry Satrio. Saya kembali ke Bung Viva. Bung Viva, kalau misalnya Anda tadi menyatakan dasar argumentasi Anda, selesaikan perkara pemilu melalui undang-undang kepemiluan dan perangkat-perangkatnya. Tapi kemudian ada juga narasi yang mengatakan bahwa kalaupun sengketa pemilu berakhir di Mahkamah Konstitusi, ini semua masih ada dalam bayang-bayang atau dejavu putusan 90 yang ujung-ujungnya meragukan independensi, imparsialitas dari hakim-hakim konstitusi untuk memutus perkara ini. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya, ini demokrasi harus bekerja secara kelembagaan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, integritas dari seluruh proses pemilu yang terjadi. Jadi di Undang-Undang Pemilu ada pelembagaan seperti itu, dan kalau kemudian ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya kalau menurut kami dikembalikan kepada aturan yang ada, karena itu adalah bagian penting dalam proses untuk membangun pelembagaan demokrasi. Ada mekanisme-mekanisme yang menjadi bagian ketika terjadi hal-hal yang menyangkut tentang sengketa dan lain sebagainya. Jadi kalau kemudian itu melalui prosedur demokrasi tidak bisa diterima, bisa melalui jalur politik di DPR, silakan saja seperti itu. Tapi bagi kami akan tetap untuk patuh pada aturan undang-undang, dan kami akan tetap menjaga demokrasi ini agar bisa berjalan baik, dan kita akan terus untuk saya geser ke Bung Refli lagi ya. Bung Refli, ini juga Anda harus menjawab tudingan bahwa ada narasi yang mengatakan angket ini seolah-olah menunjukkan ketidakpercayaan diri dari hasil investigasi maupun bukti-bukti kecurangan yang sudah dikumpulkan, baik itu paslon 1 ataupun paslon 3. Andai kata memang ini berakhir ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menepisnya? Saya mengatakan ada division of labor ya. Kita kan tidak boleh seolah-olah kita orang bodoh, tidak paham tentang realitas politik. Ada wilayah-wilayah yang kita bisa perjuangkan di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Tapi ada wilayah-wilayah di mana DPR harus turun tangan. Sebagai contoh, ini saya frankly speaking, keterlibatan aparat misalnya, itu nggak bisa diselesaikan di pengadilan. Karena begitu mau
dihadirkan saksinya udah ketakutan semua. Sekarang saja saksi-saksi yang memang memegang kunci persoalan itu sudah pada tiarap tadi. Makanya kalau kita mau bicara tentang kejujuran pemilu, ya kita cek semua bagaimana peran istana, bagaimana peran TNI Polri, bagaimana peran BIN, bagaimana peran anggaran negara, peran menteri dan lain sebagainya. Nah dari situ kita akan tahu ada masalah besar atau tidak, atau masalahnya kecil saja. Kalau saya yakin masalahnya besar, cuman kita nggak berani ngomong, karena kalau kita ngomong, yang ada adalah kriminalisasi. Banyak sekali orang yang ngomong tiba-tiba dihadang dengan Undang-Undang 1 1946, dia nggak menyebarkan hoax, padahal rakyat Indonesia kita semua menuntut pemilu yang jujur dan adil. Pemilu hanya bisa dilakukan kalau penyelenggaranya netral, aparatnya netral, presidennya netral, tidak cawe-cawe. Kan itu intinya. Kenapa kemudian harus ada gesture politik untuk menyelesaikan wilayah-wilayah yang tidak bisa diselesaikan dengan proses mekanisme biasa. Saya sekalian pamit ya, karena saya nggak bisa. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima kasih Bung Refli Harun. Ini saya ke... Iya, terima kasih atas waktu Anda. Bung Henry, Assalamualaikum. Iya, salam. Saya geser ke Bung Henry ya. Bung Henry, bagaimana kemudian Anda menjawab seberapa penting kemudian angket ini diajukan, menepis bahwa ada dugaan juga bahwa angket ini bisa jadi menimbulkan polemik baru di tengah bahwa rekapitulasi berjenjang sedang berlangsung, dan pun kemudian kalau misalnya memang ada perkara yang memang harus dituntaskan di sana mengenai intimidasi dan lain sebagainya yang disebutkan tadi, bansos, mengapa tidak dari awal sebelum pemungutan suara? Mengapa tidak dari awal sebelum pencoblosan? Seolah-olah ketika setelah keluar hasil hitung cepatnya barulah kemudian angket ramai-ramai disuarakan. Ya, yang harus dipahami Bram, bahwa hal ini angket ataupun misalnya pertanyaan-pertanyaan dari publik ini bukan tentang tolak hasil pemilu karena salah, tapi karena ada dugaan kesalahan. Yang berkembang itu kan seperti itu. Nah dari sisi politik, hal yang bisa dilakukan adalah melalui hak angket memang. Karena ini adalah salah satu atau tinggal satu-satunya cara yang bisa ditempuh selain bergantung kepada MK. Ya, MK itu juga ada polemik sendiri, Bang Abraham. Jadi menurut saya sih, kalau memang angket ini mau dilakukan aja sebelum batas waktu 20 Maret 2024 nanti, gitu. Sehingga keputusan yang terjadi setelah angket itu juga bisa menjadi bahan pada saat nanti sidang MK misalnya. Oke, kita kan tentu tunggu ya, karena ini masih masa reses, tapi 5 Maret kelihatannya DPR sudah kemudian aktif kembali bekerja, dan kita akan lihat sikap mereka. Apakah kemudian ini menjadi satu yang ujungnya realita atau jangan-jangan ujungnya ya wacana. Terima kasih ya Pak Viva Yoga. Terima kasih sekali lagi Pak Henry Satrio juga sudah hadir bersama dengan kami. Pemirsa, KPU RI menanggapi santai usulan pengajuan hak angket DPR dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilu 2024. Menurut Komisioner KPU Idam Holik, pihaknya telah bekerja sesuai dengan undang-undang. Anak yang gak ada yang masuk DPR jadi hartanya udah kasih gitu. Telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional, dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum.
Usai menolak seluruh dalil Polda Metro Jaya, Aiman Wicaksono hari ini menjalani sidang duplik pra-peradilan kasusnya. Aiman menghadirkan 2 orang saksi ahli, yakni ahli hukum pers dan pakar hukum pidana. Kasus Aiman Wicaksono memasuki babak baru. Kamis pagi, Aiman menjalani sidang pra-peradilan dengan agenda pembacaan duplik terhadap Polda Metro Jaya. Hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Aiman didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Untuk melawan dalil-dalil Polda Metro Jaya, Aiman menyiapkan 2 saksi yang memberikan argumentasi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli pers yang menerangkan legal standing status Aiman pada 11 November 2023 saat bicara mengenai adanya dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Dalam persidangan, saksi ahli menjelaskan kedudukan Aiman sebagai wartawan termasuk hak yang dimiliki untuk melindungi narasumber. Selain ahli di bidang hukum pers, pihak Aiman juga menghadirkan saksi pakar hukum pidana yang menjelaskan konstruksi hukum kasus Aiman kepada majelis hakim, termasuk surat perintah penyitaan atas ponsel Aiman yang dinilai cacat formil. Menurut kami, apa yang disampaikan oleh ahli itu sangat relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan kami. Ya. Tadi kalau yang berkaitan dengan ahli pidana dan hukum acara pidana, jelas ditekankan secara tegas oleh ahli bahwa secara eksplisit di dalam KUHP yang boleh mengeluarkan izin penetapan penyitaan tersebut adalah ketua pengadilan. Itu jelas. Jadi karena patokan kita, dasar kita adalah KUHP, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu harus berdasarkan pada KUHP. Gitu. Dan tentu kita mengujinya juga berdasarkan pada KUHP. Ya. Itu poin pertama. Poin kedua, berkaitan dengan ada 2 penetapan terhadap 4 barang bukti. Ya. Tentu tadi sudah kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh ahli bahwa hakikatnya dalam melakukan penyitaan itu ada 1 penetapan saja, sehingga bisa dianggap dengan adanya penetapan kedua, izin penetapan penyitaan kedua ini, maka bisa dianggap proses penyitaan yang digunakan dasar melalui izin penyitaan pertama itu berarti ada cacat formil. Sebelumnya dalam pembacaan replik, kuasa hukum Aiman menolak seluruh dalil yang dibacakan Polda Metro Jaya dalam sidang. Pihak Aiman juga menyorot tajam soal surat izin penyitaan terhadap 3 barang bukti, yaitu akun Instagram, email, dan SIM card ponsel Aiman. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sah secara hukum, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Para penumpang KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta panik akibat eskalator yang berubah arah. Informasinya satu lagi untuk Anda. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, pasca puting beliung di Bandung, Jawa Barat, sejumlah fasilitas umum dan rumah warga mengalami kerusakan parah. Warga hingga saat ini masih mengevakuasi puing-puing serpihan yang ikut terbang akibat pusaran angin. Pasca puting beliung, hingga kini warung milik warga di sepanjang Jalan Raya Bandung Garut, Jawa Barat belum diperbaiki. Perbaikan difokuskan terhadap normalisasi aliran listrik terlebih dahulu. Petugas PLN menerjunkan sedikitnya 20 orang teknisi guna memperbaiki kerusakan akibat bencana ini. PLN menargetkan perbaikan akan rampung pada hari ini dan listrik dapat kembali normal. Petugas sempat terkendala karena jalur lalu lintas macet total pada hari kemarin. Selain itu, puluhan rumah warga dan tempat sarana ibadah mengalami rusak di Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Warga juga berupaya membersihkan puing-puing serpihan yang ikut terbang akibat pusaran angin cukup dahsyat. Pas habis sholat, itu mau ada yang belanja kan, tahu-tahu ada gemuruh gitu. Pas keluar,
Itu ada yang berterbangan. Saya mau nutup gerbang, malah terbang di sini. Terus ini pada terbang. Jam berapa itu kemarin? Sekitar jam 3:30. Sebelumnya, angin puting beliung menerjang wilayah kawasan timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di kawasan industri Ranca Ekek. Angin puting beliung yang disertai hujan deras pada sore tadi menumbangkan sejumlah pohon. Sejumlah kendaraan yang tertimpa pohon, badan jalan pun tertutup pohon tumbang sehingga lalu lintas terhambat. Suasana duka menyelimuti kediaman Muhammad Septian Al-Hadi, pilot helikopter yang jatuh di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Teman dan kerabat korban pun berdatangan untuk belasungkawa kepada keluarga korban. Karangan bunga bentuk ucapan duka cita nampak terlihat di kediaman Muhammad Septian Al-Hadi di Polres Pelawat, Cipondoh, Kota Tangerang. Septian Al-Hadi salah satu korban jatuhnya helikopter di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Muhammad Tarlan, ayah korban, mengatakan dirinya mendapat informasi dari perusahaan tempat anaknya bekerja bahwa helikopter yang ditumpangi anaknya jatuh di Halmahera. Rencananya besok pagi jenazah anaknya akan dibawa dari sana ke Bandara Soekarno-Hatta. Kami sebagai keluarga mohon doanya kepada anak kami, Kapten Septian Al-Hadi, supaya mereka bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, pilot dan co-pilot helikopter Bell 429, salah satu orang penumpangnya ditemukan tewas di hutan, sekitar 16 km dari lokasi tambang PT Wedabai Nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Tim SAR gabungan yang menemukan ketiga korban langsung berupaya mengevakuasi jenazah korban yang terjebak di antara reruntuhan pesawat dan pepohonan. Sebuah kedai kopi modern di Jalan Pecenongan Gambir, Jakarta terbakar. Akibat kebakaran ini yang terjadi diduga akibat kebocoran tabung gas LPG saat digunakan. Kebakaran melanda sebuah kedai kopi modern di Jalan Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat. Petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan pemadaman di lantai 2 ruangan yang terbakar. Peristiwa bermula saat 2 karyawan kedai kopi tengah memasak air di dapur. Tiba-tiba muncul semburan api dari bagian tabung gas. Api seketika membesar dan memenuhi seluruh ruangan, sehingga seluruh karyawan kedai berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Awalnya saya lagi masak, terus tiba-tiba ada api nyembur dari bawah, terus udah bakar. Kebocoran gas atau gimana, Bang? Kebocoran gas. Nyambar kemana? Nyambar semuanya. Nyambar semua. Iya. Makanya saya buru-buru langsung matiin gas, langsung ambil ampat ke atas. Akibat peristiwa ini, 2 karyawan mengalami luka bakar ringan di bagian tangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Penumpang KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta dibuat panik dan celaka akibat insiden eskalator yang mendadak berubah arah. Eskalator yang menghubungkan antar peron jalur Jakarta Bogor mendadak berubah arah dari yang semula naik menjadi turun. Para penumpang KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta dibuat panik dan celaka akibat insiden eskalator yang mendadak berubah arah. Eskalator yang menghubungkan antar peron jalur Jakarta Bogor ini mendadak berubah arah dari yang semula naik menjadi turun. Kepanikan warga pun tak terelakkan. Bahkan sejumlah orang pun terjatuh. Petugas keamanan pun bergerak cepat menolong warga yang jatuh. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Untuk perawatan saat ini eskalator itu masih belum dapat digunakan. Kami berkoordinasi dengan DJKA untuk maintenance, untuk perawatan eskalator tersebut. Eskalator ini kini diberhentikan sementara agar tidak terjadi insiden yang terulang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno mengajak pelaku industri perjalanan Flight Center Travel Group di Australia untuk membuat paket perjalanan wisata ke berbagai destinasi Indonesia. Paket ini diutamakan untuk 5 destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP. Menparekraf Sandiaga Uno melakukan pertemuan dengan agen perjalanan terbesar di Australia, Flight Center Travel Group, pada rangkaian kunjungan kerjanya ke Sydney, Australia. Dalam pertemuan tersebut, Menparekraf menawarkan paket Bali Add-on Destination atau perjalanan wisata ke Bali sebagai destinasi favorit Wisman asal Australia dirangkai ke destinasi lainnya seperti Lombok, Labuan Bajo, dan Yogyakarta. Kerjasama ini untuk meningkatkan minat kunjungan Wisman asal Australia, di mana sepanjang tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia mencapai 1.431.177 kunjungan. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dari Australia, terutama yang sesuai dengan target peningkatan kualitas dan sustainabilitas dari sektor parekraf kita. Kita harapkan lebih erat kerjasama antara Indonesia dan Australia. Menparekraf berharap kunjungan Wisman Australia meningkat dan akan memacu capaian target kunjungan Wisman tahun 2024 sebanyak 14,3 juta kunjungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Musisi Vincent Rompis diperiksa Polres Metro Tangerang Selatan terkait kasus perundungan anak. Informasinya saat lagi untuk Anda. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Vincent Rompis mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna memenuhi panggilan polisi atas kasus yang menimpa anaknya. Vincent diperiksa 8 jam. Usai diperiksa penyidik, Vincent Rompis minta maaf atas anaknya yang menyebabkan seorang siswa Binus School menjadi korban perundungan. Vincent berharap semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga baik untuk anaknya maupun dirinya. Vincent menambahkan bila status anaknya saat ini masih menjadi saksi dan belum ditetapkan menjadi tersangka. Peristiwa yang terjadi saat ini dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Diiming-imingi kerja di Jakarta, seorang remaja perempuan asal Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menjadi korban perdagangan manusia. Remaja 14 tahun tersebut ditemukan di sekitar tol Ancol Timur oleh pedagang kopi keliling. Seorang remaja perempuan asal Carocok, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat ditemukan terlantar di jalan. Dirinya mengaku dibuang sejumlah pria di tol Ancol menuju Tanjung Priuk. Remaja berusia 14 tahun itu kemudian ditemukan seorang wanita penjual kopi keliling di kawasan Ancol Timur, sedang menangis dan meminta pertolongan. Korban akhirnya dibawa untuk tinggal bersamanya selama 20 hari. Nangis, minta perlindungan sama ibu. Katanya, Bu, minta tolong saya, lindungi saya, satu di rumah ibu. Ya udah, silakan, ibu mah ini kontrak. Sananya mau ikut pulang, malam-malam ke boncengin, naik motor, pulang gak ada kopi. Remaja perempuan itu mengaku berangkat dari kampung halaman bersama 59 anak lainnya untuk bekerja di Jakarta. Korban mengaku diminta untuk menemani pria hidung belang di lokalisasi. Dari penjelasan ibu penjual kopi bahwasanya anak ini dibawa dari Padang, Pak. Anak ini dibawa dari Padang sebanyak 59 anak. Semua wanita di bawah umur.
Korban yang merupakan yatim piatu dan sulit diajak komunikasi karena mengalami trauma serta tekanan ini kemudian dibawa petugas pelayanan pengawasan pengendalian sosial Sudin Sosial Jakarta Utara ke panti sosial untuk menjalani pembinaan dan perawatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polsek Tambora menitipkan 5 bayi yang menjadi korban penjualan manusia di panti sosial di Cipayung, Jakarta Timur. Kondisi bayi saat ini dalam keadaan sehat. Polisi serahkan 5 bayi ke panti sosial Cipayung, Jakarta Timur. Bayi-bayi ini berusia 3 tahun hingga di bawah 1 tahun. Bayi yang menjadi korban penjualan manusia ini dalam kondisi sehat. Saat ini petugas kepolisian sektor Tambora masih melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang pelaku. Sudah diserahkan ke Dinas Sosial di Cipayung biar penanganannya lebih baik. Tapi dipastikan kondisinya sehat gitu Bang? Alhamdulillah kondisinya sehat. Sebelumnya aparat kepolisian menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan bayi. Dari rekaman video amatir yang beredar, di lokasi ini adalah sejumlah bayi dan sejumlah orang dewasa yang diduga menjadi pelaku perdagangan bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Panji Gumilang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, pimpinan Al Zaitun dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Sidang lanjutan terhadap Panji Gumilang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu, Kamis siang. Pimpinan Al Zaitun ini hadir dan sempat diteriaki merdeka oleh pendukungnya. Sidang ini beragendakan pembacaan tuntutan terkait kasus penodaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Pimpinan Al Zaitun ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal dan dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan. Jaksa penuntut umum juga membacakan sejumlah barang bukti yang disita negara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdul Salam R Panji Gumilang alias Abu Maharik alias Haji Abu Maharik dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Sementara penasihat hukum Panji Gumilang mengajukan keberatan terhadap tuntutan. Nanti kita jelaskan di dalam pledoi hari Kamis 29 Februari. Usai sidang ditutup, Panji menyapa pendukungnya dengan berulang kali mengucapkan kata merdeka. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.